Perkenalkan, nama saya Rizky Damantel Banua dengan NIM 72235100024. Saat ini saya akan melakukan review jurnal dengan judul Penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Laut. Studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Ini diambil dari volume 1 nomor 1 Maret 2021, diteliti oleh Lutfiana Arumsari dan diterbitkan oleh Dharma Sisya. Video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas review jurnal mata kuliah Manajemen Risiko. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, dalam jurnal ini itu dibahas mengenai asuransi, di mana di kasus yang diteliti itu diteliti mengenai asuransi pengangkutan barang, di mana itu melibatkan dua prinsip asuransi. Yang pertama itu subrogation atau alih tuntutan, dan juga contribution atau kontribusi. Nah, yang pertama dulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu asuransi pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan barang merupakan suatu kebutuhan yang timbul karena pengangkutan barang dan atau muatan tidak dapat terlepas dari risiko yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya, untuk prinsip asuransi yang dilibatkan itu ada dua. Yang pertama itu subrogation atau alih tuntutan. Prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah memberikan ganti rugi kepada pemegang polis. Misalnya ini jika mobil Anda ditabrak oleh mobil lain, setelah perusahaan asuransi yang Anda daftarkan itu membayar klaim kepada Anda, perusahaan asuransi tadi itu dapat menuntut pihak yang menabrak. Nah, untuk prinsip contribution sendiri itu atau kontribusi, itu menyatakan bahwa jika terdapat lebih dari satu polis yang melindungi risiko yang sama, maka semua polis itu harus berkontribusi dalam pembayaran klaim secara proporsional. Misalnya ini, jika sebuah properti diasuransikan oleh dua perusahaan asuransi, maka kedua perusahaan tersebut akan berbagi pembayaran klaim sesuai proporsi pertanggungjawaban masing-masing perusahaan. Nah, dalam kasus jurnal ini itu melibatkan PT Santos Jaya Abadi dan juga PT Transporindo Agung Sejahtera, di mana ada dua asuransi yang terlibat, yaitu PT Asuransi Aksa Indonesia dan juga PT Asuransi Buana Independen. Nah, dalam kasus ini terjadi ketika PT Santos Jaya Abadi yang merupakan perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang kopi hendak mengirimkan muatan, yaitu berupa 1.803 box kopi bubuk merek ABC Mocha dengan harga pertanggungannya itu sebesar 219.417.000 ke CV Multimandiri yang berada di Jayapura. Selanjutnya itu PT Santos Jaya Abadi ini menunjuk PT Transporindo Agung Sejahtera selaku pengangkut untuk mengantarkan muatannya itu tersebut ke tujuan akhir. Nah, dalam hal ini pengangkutan PT Transporindo Agung Sejahtera menggunakan kendaraan berupa truk pada saat pengangkutan dari gudang ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, PT Santos Jaya Abadi ini mengasuransikan muatannya itu di atas kepada PT Asuransi Aksa Indonesia. Nah, dengan demikian PT Asuransi Aksa Indonesia ini menjadi penanggung atas bubuk kopi tadi, atau menjadi penanggung atas tertanggung PT Santos Jaya Abadi. Setelah itu pada saat dalam perjalanan, truk yang mengangkut muatan tersebut dikabarkan hilang, dan menurut laporan polisi telah terjadi penggelapan oleh supir truk yang sedang berhenti atau beristirahat, atau supir truk yang merupakan karyawan dari PT Transporindo Agung Sejahtera tadi. Nah, sehingga PT Santos Jaya Abadi ini mengalami kerugian dan selanjutnya itu mengajukan klaim kepada PT Asuransi Aksa Indonesia. Dan PT Asuransi Aksa Indonesia juga selanjutnya membayar ganti kerugian tersebut. Nah, selanjutnya itu PT Asuransi Aksa Indonesia ini atas dasar hak subrogasi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengangkut tadi, yaitu PT Transporindo Agung Sejahtera. Dan ternyata PT Transporindo Agung Sejahtera ini juga telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen, sehingga ada dua perusahaan asuransi yang terlibat di dalam kasus ini. Nah, PT Transporindo Agung Sejahtera ini telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen dengan harga pertanggungan sebesar 275.800.000.
Nah, permasalahan yang timbul di sini itu adanya dua asuransi ganda, yaitu polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Aksa Indonesia dan juga PT Asuransi Buana Independen. Nah, eh, bahwa selanjutnya itu PT Aksa Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengangkutan PT Transporindo Agung Sejahtera atas dasar prinsip subrogasi. Akan tetapi PT Transporindo Agung Sejahtera telah mengasuransikan barang atau muatannya itu kepada PT Asuransi Buana Independen. Selanjutnya itu pembahasan. Nah, sesuai yang telah dibahas tadi dalam pendahuluan bahwa dalam kasus ini itu melibatkan dua prinsip asuransi, yaitu yang pertama itu prinsip subrogasi dan juga prinsip contribution. Nah, PT Santosa Abadi ini sebagai tertanggung itu mengasuransikan barang atau muatannya kepada PT Asuransi Aksa Indonesia dengan harga pertanggungan itu sebesar 219.417.000. Nah, sedangkan pengangkutan PT Transporindo Agung Sejahtera itu sebagai tertanggung juga mengasuransikan barang atau muatannya itu kepada PT Asuransi Buana Independen dengan harga pertanggungan itu sebesar 275.800.000. Jadi ada perbedaan dari besaran pertanggungannya. Nah, sehingga dalam menghitung jumlah kerugian yang harus dibayar itu bisa menggunakan rumus yaitu HP atau harga pertanggungan per HP dari PT Aksa atau harga pertanggungan dari PT Asuransi Aksa Indonesia ditambah dengan HP PT ABI atau harga pertanggungan dari PT Asuransi Buana Independen dikali NK. NK ini itu merupakan nilai kerugian. Nah, setelah dihitung itu tadi, itu nanti akan menjadi jumlah kerugian yang wajib dibayarkan oleh PT Asuransi Aksa Indonesia. Nah, untuk menghitung kerugian yang wajib dibayarkan PT Asuransi Buana Independen, itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus HP atau harga pertanggungan per HP PT ABI atau harga pertanggungan dari PT Asuransi Buana Independen ditambah HP PT Aksa atau harga pertanggungan PT Asuransi Aksa Indonesia dikali NK atau nilai kerugian dikali nilai kerugian. Jadi setelah dihitung itu nanti baru itu menjadi jumlah kerugian yang wajib dibayarkan oleh PT Asuransi Buana Independen. Selanjutnya itu PT Asuransi Buana Independen itu memiliki kewajiban membayar klaim kepada PT Asuransi Aksa Indonesia, yaitu sesuai dengan prinsip subrogasi tadi. Nah, dalam perhitungan klaim itu digunakan prinsip kontribusi dengan formula yang mempertimbangkan nilai deductible atau jumlah yang tidak ditanggung oleh asuransi. Nah, untuk PT Asuransi Aksa Indonesia sendiri itu deductible-nya itu ditetapkan sebesar 0,5% dari harga pertanggungan dengan minimal itu 1 juta. Sementara untuk PT Asuransi Buana Independen itu sebesar 0,25% per kontainer. Itu dengan minimal itu Rp500.000. Nah, deductible ini mengurangi nilai kerugian yang akan dihitung dalam formula kontribusi. Nah, setelah pengurangan deductible, nilai kerugian PT Asuransi Aksa Indonesia itu merupakan Rp218.319.919. Dan untuk PT Asuransi Buana Independen itu sebesar Rp218.727.500. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, masing-masing perusahaan asuransi itu memiliki kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan proporsi kontribusi yang dihitung dari nilai kerugian masing-masing. Nah, jika kita menggunakan rumus yang tadi, maka jumlah ganti rugi yang dibayarkan PT Asuransi Aksa Indonesia itu bisa dihitung menggunakan rumus yaitu 219.417.000 per 219.417.000 ditambah 275.800.000 dikali 218.319.919. Itu jika dihitung sebesar 96.731.535 rupiah. Itu merupakan jumlah besaran yang harus dibayarkan oleh PT Asuransi Aksa Indonesia. Nah, untuk PT Asuransi Buana Independen itu Rp275.800.000 per atau dibagi dengan Rp275.800.000 ditambah Rp219.417.000.
dikalikan dengan Rp275.110.500 dengan jika dihitung itu sebesar Rp121.819.375. Itu merupakan besaran yang wajib dibayarkan oleh PT Asuransi Buana Independen. Yang terakhir yaitu kesimpulan, itu jika terdapat dua perusahaan asuransi yang menanggung objek yang sama, maka berlaku prinsip kontribusi. Nah, dalam penelitian ini, itu PT Asuransi AXA Indonesia bertanggung jawab membayar klaim yang diajukan oleh PT Santos Jaya Abadi sebagai pemilik barang. Nah, setelah pembayaran klaim, PT Asuransi AXA Indonesia itu berhak meminta ganti rugi berdasarkan prinsip subrogasi kepada PT Transporindo Agung Sejahtera. Itu pengangkut barang yang menyebabkan kerugian tadi. Namun karena PT Transporindo ini sudah mengasuransikan barang tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen, maka PT AXA Indonesia berhak meminta penggantian kepada PT Asuransi Buana Independen dengan pembagian klaim secara proporsional, yaitu 50%. Nah, prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena ada dua polis dari perusahaan asuransi berbeda yang menanggung objek yang sama, yaitu muatan kopi buku PT AXA Indonesia menanggung pemilik barang, itu PT Santos Jaya Abadi, dan juga PT Asuransi Buana Independen menanggung pengangkut atau yang tadi itu PT Transporindo Agung Sejahtera, sehingga yang berlaku adalah prinsip kontribusi. Sekian penjelasan materi tentang review jurnal dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan cara penyampaian saya. Terakhir saya ucapkan terima kasih.